Rekan Dakta Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan pasangan Islam dan Kristen dengan alasan agar tidak terjadi praktik kumpul kebo. Dan Humas PN Surabaya Suparno mengatakan hakim mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama karena demi menghindari praktik agama. Dan dengan adanya putusan ini, dari Dewan Dakwah Islam Indonesia mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara sidang gugatan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 di MK. Dan kami akan membahasnya rekan Dakta terkait dengan hal ini bersama kuasa hukum Dewan Dakwah Bapak Abdullah Al-Katiri. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Al-Katiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dari Dewan Dakwah menggugat adanya putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan ya, sebenarnya kita bukan menggugat putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tidak. Tapi kita ada yang mengajukan judicial review atau istilah orang awam gugatan ke MK untuk membatalkan Undang-Undang Perkawinan. Ya kan, nomor 1 tahun 2004 itu. Ya, itu kita yang digugat adalah pembuat undang-undang jelasnya. Oleh sebab itu Dewan Dakwah karena mempunyai legal standing sebagai lembaga Islam ya, organisasi Islam, kemudian sebagai orang Islam, maka kita masuk sebagai pihak terkait, istilahnya terkait. Ya kan, yang mana kita juga ikut sidang nanti untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kita untuk menolak judicial review tersebut atau gugatan tersebut. Itu, jadi bukannya Pengadilan Surabaya. Kalau dihubungkan dengan Pengadilan Surabaya, ya jelas Pengadilan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Nah, mungkin kami akan sikapi sendiri nanti, gitu ya, setelah ya. Ya, memang kalaupun dari si Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ini seperti apa dari Dewan Dakwah? Ya bukan, maksudnya begini, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah sah, ya kan, jika dilakukan secara agama, maksudnya tidak beda agama, ya kan. Dalam Islam ini memang diatur bahwa perkawinan beda agama itu memang dilarang, gitu loh, ya kan. Bahkan undang syariah ya itu diharuskan, dianggap tidak sah, gitu loh. Berbahaya juga, lebih berbahaya lagi kan. Yeah. Kalau dianggap tidak sah kan berarti selama ini hubungannya itu tidak sah. Ya kan, haram hukumnya, melanggar hukum syariah kan gitu kan. Itu. Makanya kita sebagai Dewan Dakwah, sebagai penjaga sikap daripada akidah, bersikap. Dan dari dulu Dewan Dakwah selalu jika ada sesuatu yang ingin hapuskan atau menggugat sesuatu undang-undang yang sebenarnya itu bertentangan dengan agama kita, selalu kita ajukan. Ya, kadang-kadang kita menggugat diri, kadang-kadang pihak terkait dan sebagainya. Dan alhamdulillah selama ini dimenangkan ya atas izin Allah SWT ya. Kita selalu bahkan banyak pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Dakwah itu digunakan di dalam pertimbangan putusan itu sendiri, dalam penyelesaian itu. Gitu. Baik. Nah, tentunya dalam undang-undang tersebut memang harus dijelaskan secara detail tentang agama tersebut ya, Pak Abdullah Al-Katiri. Ya banyak orang tidak memahami bahwa aturan untuk perkawinan itu adalah diatur di dalam agama kita, gitu loh. Iya. Ya kan? Memang dilarang, kalau tidak dilarang, ya kan, lain ya, kalau pendaftaran lain ya. Iya. Pendaftaran lain. Ya, memang dilarang. Akibatnya hubungan itu menjadi haram kalau tidak sah. Ini berbahaya kan begitu. Bagaimana kita ingin menyelamatkan anak cucu kita dari api neraka ya, tapi ada satu undang-undang yang sebenarnya ya mudah-mudahan orang-orang yang buat ini bukan orang yang paham ya. Sehingga kita gampang memberikan satu penjelasan maupun memberikan satu guideline pada mereka bahwa ini bertentangan kan begitu. Ya, apa yang dipersiapkan sekarang dari Dewan Dakwah terkait dengan hal ini, Pak Al-Katiri? Apanya itu?
yang dipersiapkan? Oh, kami sudah ajukan kemarin. Kemarin kami sudah ajukan, permohonan kami kepada pihak terkait, dan alhamdulillah diterima. Jadi tunggu bersidang, nanti bersidangnya bareng-bareng dengan mereka. Biasanya dari pihak mereka pun itu juga ada terkait. Jadi ini sebenarnya yang mengajukan judiciary ini adalah seseorang yang gagal kawin karena beda agama gitu loh. Gagal melakukan perkawinan ya, pernikahan lah. Karena beda agama gitu loh. Gagal sehingga mereka mengatakan ini hak konstitusi saya, makanya saya suka. Ya lupa bahwa dalam konstitusi itu jelas pasal 29 itu kan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Ayat 2 jelas bahwa memberi hak pada agama untuk menjalankan agamanya gitu loh, melaksanakan agamanya gitu loh. Jadi sebenarnya yang melanggar konstitusi siapa gitu. Ya kan? Karena individu ini kan haknya kan diatur oleh konstitusi. Selama kita sebagai bangsa Indonesia, semua itu harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya saya bingung kalau dibilang malah dia hak konstitusi dia bagaimana? Selama dia bangsa ini, konstitusi Indonesia ini kan bukan konstitusi liberal, konstitusi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan, bahkan sila pertama, ya kan itu backbone ya, istilah backbone itu tulang punggung yang dalam syarat-syarat kehidupan negara itu ada di ketuhanan Maha Esa. Makanya dari dulu dikatakan kausa prima, gitu loh. Kalau bertentangan dengan agama tertentu, ya sudah batal begitu, nggak bisa dipaksakan. Kalau kita komit ya dengan Pancasila ini. Gitu loh. Pak Abdul Al-Katiri, kalaupun menyikapi alasan dari hakim mengabulkan permohonan tersebut, bagaimana Pak? Ya kami juga, itu kan ada penetapan hakim ya, menetapkan bisa menolak atau apa. Kan putusan hakim ini kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau emang ada undang-undangnya, ada konstitusinya, ya kan? Ya kan, kalau dia menolak pun pertimbangannya harus undang-undang, begitu loh. Bukan mentang-mentang bisa menolak, mengikuti kekuatan keyakinan hakim, yakin itu boleh digunakan tidak ada undang-undangnya. Kalau istilah di luar hakim ya, itu namanya diskresi. Diskresi itu boleh, kita tidak ada ketentuannya gitu. Oleh sebab itu setelah ini selesai, kami juga akan memasalahkan putusan-putusan pengadilan yang seperti itu. Kami akan masalahkan satu-satu aja dulu Mbak. Gitu. Baik Pak, kan mungkin pasti akan ada orang yang beranggapan ini kan urusan privasi, kenapa harus ke publik gitu Pak? Ya boleh, kami juga ada Pancasila. Kenapa kita itu dibatasi dengan Pancasila? Karena kita beda dengan negara liberal. Ya kan? Kita komit dengan Pancasila, itu pertanyaan kita seperti itu. Jangan lupa 29 jelas ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya kan? Kan dia melanggar dasar negara itu. Kan seperti itu. Baik. Jadi jangan mengaku-ngaku Pancasila tapi tidak menjalankan Pancasila, begitu Pak ya? Jadi begini Pak. Satu isme atau aliran-aliran atau dari luar negeri itu kalau masuk Indonesia harus disaring dengan Pancasila. Ya kan? Jujur aja harus disaring dengan Pancasila. Seperti trias politika contohnya ya. Trias politika itu sebenarnya pemisahan kekuasaan. Dipisah antara yudikatif, eksekutif, terus legislatif. Kan begitu. Pisah, nggak boleh menyatu. Tapi di Indonesia kan nggak menjadi pembagian kekuasaan. Jadi tidak semua teori-teori liberal masuk di Indonesia itu harus diterapkan. Tidak. Seperti sekarang masalah Islamofobia itu kan. Ya kan? Islamofobia itu sudah melanggar konstitusi. Benar. HAM, apalagi sekarang PBB mengeluarkan tanggal 15 Maret kemarin adalah resolusi anti Islamofobia.